sehingga mengakibatkan kulit kalian jadi kemerahan dan lama-kelamaan juga akan timbul urat-urat halus yang kelihatan di permukaan kulit. Itu juga bisa menyebabkan reaksi iritasi pada kulit atau iritan kontak dermatitis karena sifatnya fotosensitif. Guys, kalian pernah nggak udah nyobain macam-macam produk skincare, tapi susah banget gitu ya rasanya nemuin produk yang cocok di kulit? Jadi misalkan nih, setiap kali kalian nyobain produk skincare yang baru, itu selalu timbul reaksi cekit-cekit, gatel, kemerahan, beruntusan, bahkan jerawatan. Nah, kalau tipe kulit kalian kayak gini, berarti kita sama-sama senasib punya kulit yang sensitif. Nah, kulit aku tuh juga sensitif banget dan cenderung reaktif untuk urusan produk skincare. Pengen gitu sebenarnya ya guys ya, kayak influencer-influencer lain yang kalau nyobain skincare apapun gitu ya, cocok-cocok aja di kulit mereka, nggak pernah ada masalah. Nah sayangnya di aku nggak gitu guys, aku tuh mesti hati-hati banget dalam memilih skincare. Nah buat teman-teman yang punya problem kulit kayak gini, hari ini aku mau sharing buat kalian gimana caranya memilih produk skincare yang cocok untuk kulit yang sensitif. Bahan-bahan apa aja yang harus kalian cari di dalam produk skincare dan bahan apa yang harus kalian hindari supaya terhindar dari resiko nggak cocok atau terjadi iritasi kulit. Untuk kulit yang sensitif, sebaiknya skincare rutin itu dibikin simple aja ya. Jadi cukup dengan pakai 3 produk aja, yaitu gentle cleanser untuk cuci muka, gentle moisturizer untuk melembabkan kulit, dan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Nah, apakah kulit sensitif itu nggak boleh pakai serum atau toner? Oh ya, tentu boleh-boleh aja ya. Cuma kalian harus tahu gimana caranya memilih produk yang tepat. Nah, kita mulai dari step pertama dalam skincare rutin, yaitu cuci muka. Nah, kalian pasti udah tahu ya, udah sering denger dong kalau cuci muka itu sebaiknya dilakukan maksimum 2 kali aja dalam sehari. Karena cuci muka yang terlalu sering itu bisa mengakibatkan hilangnya kelembapan alami pada kulit kita yang menyebabkan kulit kita jadi kering, serasa ketarik, dan tambah sensitif. Air yang kita gunakan pada saat cuci muka itu sebaiknya juga suam-suam kuku ya, nggak panas tapi juga nggak dingin. Terus kalau kulit kalian tuh nggak terlalu berminyak, nah, aku saranin tuh sebaiknya kalian cuci muka pakai cleanser itu 1 kali aja di malam hari atau di sore hari sehabis kalian aktivitas. Jadi di pagi hari setelah kalian bangun tidur, itu kalian cukup bilas aja muka kalian dengan air. Nah, kenapa aku saranin kalian untuk ngurangin frekuensi cuci muka dengan cleanser? Nah, karena tipe kulit sensitif itu lebih rentan terjadi transepidermal water loss atau kehilangan kadar air dari dalam kulit sehingga kulitnya tuh lebih sensitif dan kemerahan. Makanya itu kalau nggak minyakan banget gitu ya kulitnya ya, mendingan kalian kurangi frekuensi cuci muka dengan cleanser 1 kali aja dalam sehari untuk menjaga kelembapan alami kulit kalian. Untuk pilihan cleansernya, sebaiknya memilih cleanser yang gentle ya, yang pH-nya balance antara 4,5 sampai dengan 6,5. Itu bisa dalam bentuk foam, gel, atau krim. Nah, kalian tuh harus hindari cuci muka pakai sabun mandi batangan karena pH-nya tuh terlalu tinggi, terlalu alkalin sehingga bisa menyebabkan kulit nanti jadi dehidrasi dan iritasi. Nah, kemudian kita pindah ke step penting selanjutnya, yaitu pakai pelembab di pagi dan di malam hari. Nah, semua jenis kulit, baik itu yang kering, berjerawat, berminyak, sensitif, itu wajib pakai pelembab setiap habis cuci muka untuk melindungi dan mempertahankan kelembapan kulit. Nah, untuk teman-teman yang kulitnya sensitif, saran aku sebaiknya kalian tuh cari moisturizer yang mengandung bahan-bahan yang memperkuat skin barrier. Nah, seperti apa contohnya bahan-bahan yang memperkuat skin barrier? Yang pertama yaitu niacinamide dan licorice root. Kedua bahan ini bisa meredakan iritasi dan kemerahan pada kulit sekaligus mencerahkan flek-flek dan bekas-bekas jerawat. Ceramide yang juga bisa memperbaiki dan membangun kembali skin barrier yang rusak. Terus zinc efektif untuk meredakan peradangan dan iritasi pada kulit. Kemudian provitamin B5 atau panthenol dan allantoin yang juga efektif untuk meredakan kemerahan dan iritasi pada kulit. Kalian juga bisa cari skincare yang ada humectantnya. Maksudnya apa itu? Seperti hyaluronic acid, beta-glucan, dan sel mucin yang bisa mengikat air dan membantu menjaga kelembapan pada kulit. Green tea dan centella asiatica yang bikin kulit jadi adem dan kalem. Nah, kemudian kita akan ngebahas bahan-bahan apa aja di dalam skincare yang kalian harus hindari. Yang pertama, itu kalian harus hindari kandungan parfum atau fragrance dan essential oil. Ini udah aku sering banget bahas di video-video aku sebelumnya ya. Nah, alasannya kenapa masih dihindari? Karena parfum yang terkandung di dalam skincare itu berpotensi menyebabkan resiko reaksi alergi atau allergic contact dermatitis. Meskipun nggak selalu terjadi sama semua orang, tapi kemungkinannya tuh selalu ada, bisa terjadi sama siapa aja dan kapan aja,
apapun itu jenis kulitnya. Jadi parfum adalah faktor risiko yang sebaiknya kalian hindari. Selain itu, parfum juga bisa menyebabkan reaksi iritasi pada kulit atau iritan kontak dermatitis karena sifatnya fotosensitif. Nah, maksudnya apa? Jadi, kalau kalian memakai skincare yang mengandung parfum, si kandungan parfum yang kalian pakai tadi, itu kalau dipakainya siang atau pagi, itu akan berinteraksi dengan sinar ultraviolet yang membentuk senyawa yang lama-kelamaan membuat skin barrier kalian itu lama-kelamaan jadi rusak. Dan juga membuat pembuluh darah di bawah kulit itu pelan-pelan jadi melebar, sehingga mengakibatkan kulit kalian jadi kemerahan dan lama-kelamaan juga akan timbul urat-urat halus yang kelihatan di permukaan kulit. Begitupun juga dengan essential oil yang punya efek yang sama dengan parfum. Beda parfum sama essential oil adalah parfum adalah wewangian yang dirancang dan dibuat oleh manusia di laboratorium. Sedangkan essential oil adalah wewangian yang diekstrak dari bahan natural atau tanaman. Seperti apa aja? Seperti lavender, menthol, tea tree oil, citrus oil, lemon peel oil, dan masih banyak lagi. Nah, biasanya nih brand-brand skincare selalu bilang, oh bahannya kita pakai bahan natural kok. Nah, biasanya kebanyakan orang itu selalu berasumsi bahwa bahan natural itu pasti aman dong untuk kulit. Padahal essential oil yang adalah bahan natural itu efeknya lebih merusak daripada parfum. Dia tuh sifatnya lebih enggak stabil dan lebih cepat teroksidasi jika terkena paparan sinar matahari. Nah, akibatnya apa kalau udah teroksidasi? Akan beresiko menimbulkan reaksi alergi dan iritasi pada kulit. Makanya aku dapat banyak feedback dari kalian, ada yang bilang, Kak, aku pakai brand skincare A, tapi nggak cocok, malah bikin mukaku jadi jerawatan, perih, beruntusan, dan gatel-gatel. Padahal aku tuh beli skincare ini karena percaya sama brandnya. Tapi hasilnya malah mengecewakan. Nah, jadi gini guys, kalau kalian gonta-ganti skincare dari macam-macam brand sekalipun, atau kalau kalian pakai brand skincare Sultan yang harganya selangit, kalau di dalam skincare kalian itu mengandung parfum, fragrance, dan essential oil, ya kemungkinan besar kalian akan ngalamin problem yang sama. Kenapa? Karena kalian ketemu lagi dengan si pemicunya. Jadi baiknya kalian selalu memilih produk skincare yang ada tulisan fragrance free-nya. Nah, terus kalau nggak ada tulisan fragrance free, gimana kalian tahu kalau di skincare tersebut nggak ada parfum atau fragrance? Nah, balik lagi ke komposisinya ya, kalian harus baca dengan detail komposisinya. Tapi biasanya nih, kalau ada tulisan fragrance atau parfum itu langsung ketahuan ya, karena jelas banget, obvious banget gitu. Terus yang susah ini adalah essential oil, karena di dalam produk itu nggak mungkin dia tulisin essential oil. Pasti tulisannya lavender, bergamot, citrus peel oil, atau lemon peel oil yang ada puluhan atau bahkan ratusan jumlahnya. Makanya itu aku udah masukin sebagian besar essential oil yang terkandung di dalam skincare yang nanti kalian bisa cek sendiri di description box di bawah ya. Nah, terus bahan selanjutnya yang harus dihindari yaitu witch hazel and alcohol. Nah, kita akan bahas alkohol dulu ya. Alkohol itu terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu fatty alcohol yang sifatnya itu melembabkan dan bagus untuk kulit. Nah, yang kedua yaitu low molecular weight alcohol, yang inilah maksud aku yang harus dihindari. Contohnya seperti apa aja? Seperti alkohol denat atau isopropyl alkohol, lalu SD alkohol dan etanol. Nah, jenis alkohol ini itu sifatnya iritan dan bikin kulit jadi kering. Jadi karena sifatnya yang cepat menguap, dia itu akan mengikat kandungan air dari dalam kulit untuk kemudian diuapkan atau dibuang ke udara bebas. Akibatnya kulit kita tuh jadi kering dan juga meningkatkan sensitivitas pada kulit dan membuat pembuluh darah di bawah kulit itu jadi melebar yang akibatnya membuat kulit tuh jadi kelihatan kemerahan. Sedangkan witch hazel itu adalah astringent yang biasanya terkandung di dalam toner yang fungsinya untuk mengurangi kelebihan minyak di dalam kulit. Witch hazel itu mengandung 14% kandungan low molecular weight alcohol dan juga tannin sebagai antioksidan dan juga kandungan parfum yang dinamakan dengan eugenol yang meningkatkan sensitivitas pada kulit. Nah, kalau kalian mau mengurangi kelebihan minyak pada kulit, sebaiknya kalian tuh pakai green tea toner. Itu adalah alternatif yang jauh lebih bagus dan lebih aman untuk kulit yang sensitif. Dan berdasarkan hasil riset, udah ada pembuktiannya bahwa green tea itu efektif banget mengurangi kelebihan minyak jika kalian pakainya dengan rutin. Nah, terus kalian tuh juga harus menghindari pemilihan skincare yang bahan-bahan aktifnya terlalu kuat. Biasanya nih di dalam serum yang mengandung satu macam bahan aktif yang konsentrat atau konsentrasinya tinggi banget. Lebih tinggi konsentrasinya bukan berarti hasilnya lebih bagus ya.
Contohnya nih, niacinamide serum dengan konsentrasi 5% aja itu udah optimal dalam mencerahkan kulit, meredakan kemerahan, dan memperbaiki skin barrier. Yang lebih dari 5% itu belum tentu lebih optimal hasilnya, tapi yang pasti lebih beresiko meningkatkan resiko iritasi. Saran aku, sebaiknya kalau kalian mau cari serum, itu hindari cari serum yang terkonsentrasi pada satu bahan aktif aja. Nah, misalkan nih kalau kalian mau cari serum niacinamide, nah carilah serum yang nggak cuma niacinamide aja, tapi lebih bervariasi bahan aktifnya. Ada hyaluronic acid-nya, panthenol, glycerin, centella asiatica, green tea, dan lain-lain, supaya lebih balance guys, lebih gentle untuk kulit yang sensitif, sehingga kalian terhindar dari resiko nggak cocok atau iritasi pada kulit. Nah, kemudian step yang paling penting yaitu kalian nggak boleh sampai lupa memakai sunscreen. Apapun itu jenis kulitnya, jangan sampai lupa untuk memakai dan mengaplikasi ulang sunscreen supaya kulit kalian tetap terjaga dan terhindar dari kerusakan efek sinar matahari. Jenis sunscreen yang paling bagus tentunya yang kalian paling nyaman pakai dan aplikasi ulang. Tapi untuk jenis kulit yang sensitif, lebih disarankan untuk memakai physical atau mineral sunscreen dengan bahan aktif zinc oxide dan titanium dioxide. Karena lebih gentle dan lebih kecil kemungkinannya untuk bikin kulit jadi iritasi. Nah, aku bilang begini bukan berarti kulit sensitif itu nggak boleh pakai chemical sunscreen ya. Cuman chemical sunscreen itu tuh lebih sering menimbulkan reaksi alergi dan iritasi pada kulit. Terutama di sekitar mata tuh, karena sering banget tuh mata jadi berair dan perih karena chemical sunscreen. Maka itu aku sendiri lebih prefer pakai mineral sunscreen ya daripada chemical sunscreen. Karena dia cuma melapisi kulit aja dan memantulkan sinar matahari. Nggak seperti chemical sunscreen yang masuk ke dalam darah lewat pori-pori kulit dan berpotensi menyebabkan reaksi alergi dan iritasi. Nah, sekarang aku mau ngebahas tentang gimana cara nge-review produk skincare. Ini yang paling tricky nih. Gimana caranya kita tahu kalau suatu produk skincare itu bakalan cocok sama kita. Apalagi kita-kita yang punya kulit sensitif dan harus berhati-hati dalam memilih skincare. Nah, kita kan nggak mungkin tahu kalau cuma baca tentang keterangan deskripsi produknya aja. Kebanyakan dari kita pasti bakal nge-review dari orang-orang yang udah pernah pakai. Nah, cuman review dari orang-orang itu juga nggak jaminan. Karena kulit masing-masing orang itu kan beda-beda ya. Belum tentu produk yang cocok sama dia itu cocok sama kita juga. Nah, saran aku daripada kalian percaya 100% sama review orang lain, lebih baik kita pelajari dan teliti komposisi bahan-bahan skincare-nya itu sendiri. Karena yang kalian pakai dari satu produk itu bukan brandnya, bukan apa kata orang lain, tapi komposisi dari bahan-bahannya itu sendiri. Jadi meskipun nih kalian pakai skincare Sultan yang harganya selangit pun, itu nggak menjamin cocok buat kalian. Tetapi skincare yang lebih murah itu bukan berarti juga jelek hasilnya. Selama belasan tahun, aku udah mempelajari banyak hal tentang skincare, di mana ada beberapa bahan skincare yang bisa menimbulkan reaksi negatif pada kulit, tetapi juga ada beberapa bahan skincare yang efektif untuk mengatasi problem kulit tertentu. Maka itu aku pengen sharing pengalaman dan informasi yang aku dapat supaya kalian bisa belajar tentang skincare dan cara merawat kulit. Supaya nanti kalau kalian shopping skincare, itu kalian punya pedoman dan referensi untuk memilih produk skincare yang cocok. Misalkan nih, di komposisi produk skincare yang kalian lihat itu ada ceramide-nya. Nah, kalian ingat, Kak Natali pernah bilang kalau ceramide itu bisa membantu memperbaiki skin barrier. Terus kalian ada lihat lagi, di komposisi bahannya itu ada lavender oil. Nah, Kak Natali pernah bilang kalau lavender oil itu adalah salah satu essential oil yang sebaiknya dihindari karena bisa memicu reaksi negatif pada kulit. Nah, jadi pengetahuan kayak gini itu bermanfaat banget untuk mengurangi resiko salah beli skincare. Nanti aku juga akan lebih banyak nge-review produk skincare buat kalian. Aku akan ngebahas mulai dari komposisi bahan-bahannya, apa aja kelebihan dari produk itu yang aku suka, apa aja kekurangannya yang aku gak suka, gimana reaksi kulit aku, apakah baik-baik aja atau bermasalah. Nah, produk skincare yang aku pernah pakai hampir 99% diformulasikan untuk kulit yang sensitif sesuai dengan tipe kulit aku ya. Kalau aku nggak cocok sama suatu produk, itu aku akan bilang terus terang sama kalian ya. Jadi, bukan berarti aku mau ngejelek-jelekin satu produk ya. Dan begitu pun juga sebaliknya, kalau hasilnya bagus di aku, bukan berarti aku mau ngebagus-bagusin produknya. Tapi sebagai konten kreator, itu tuh aku harus punya tanggung jawab dengan memberikan review yang sejujur-jujurnya dan seobjektifnya untuk kalian. Sebelum aku siap untuk nge-review satu produk, itu aku harus mastiin banget kalau aku udah pakai produknya setiap hari selama minimal 1-2 bulan
untuk ngeliat reaksi kulitnya di aku gimana dan hasil akhirnya gimana. Aku nggak akan pakai produknya cuma pas syuting di depan kamera doang dan bilang ke kalian, oh produknya bagus loh guys dan aku rekomen banget. Nah, aku nggak mau asal rekomen produk apa aja ke kalian because I want you guys to trust in me and I don't want to let you down. Nah, cara agar kalian gak ketinggalan dengan produk review dan tips skincare dari aku, itu kalian tinggal tekan aja tombol subscribe dan notification bell-nya di bawah, supaya kalian tetap up to date. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Kalau kalian punya masalah tentang kulit dan lagi nyari solusinya, kalian tinggalin aja komen di bawah, nanti aku akan reply kalian satu persatu. Oke, sampai di sini dulu, and I'll see you in my next video. Bye!